Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini, geografi akan mempelajari tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, klasifikasi sumber daya alam. Semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Itulah yang disebut sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, jenis, dan potensinya. Nah, sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya, yaitu ada renewable source atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu ini biasanya bentuknya makhluk hidup seperti pohon, hutan gitu ya. Itu kan bisa ditanam kembali ya. Jadi itu dapat diperbaharui. Sedangkan yang kedua adalah unrenewable source atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi manusia itu tidak dapat memperbaharui sumber daya alam tersebut. Contoh yang keseharian yang kita pakai, emas, tembaga, besi ya. Itu karena alam yang dapat membentuk ya. Terus yang kedua, sumber daya alam berdasarkan jenis, yaitu sumber daya alam non hayati atau abiotik, itu benda matinya ya. Jadi semua benda mati yang ada di yang dapat bermanfaat bagi manusia gitu. Terus yang kedua, hayati atau biotik, itu sumber daya alam uh, organisme atau makhluk hidup ya, mulai dari hewan dan tumbuhan. Terus yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Ada sumber daya alam ruang, ada sumber daya alam energi, ada sumber daya alam materi ya. Potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Jadi ini sumber daya alam kehutanan ya, kelautan, bahkan pariwisata dan pertambangan ya. Nah, yang pertama itu sumber daya alam kehutanan. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 itu tentang kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan. Nah, ini ya, itu hutan. Jadi yang satu dengan yang lainnya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi ekosistemnya itu tidak bisa dipisahkan itu intinya. Jadi ini ada beberapa jenis hutan di Indonesia. Ini di materi pembelajaran sebelumnya juga sudah ada, ini di mapel sebelumnya itu sudah ada. Yang pertama ada hutan hujan tropis ya. Nah, kalau hutan-hutan tropis ini eh, banyak terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan ya, bagian Jawa ya. Ada hutan musim ini atau hutan monsun ya. Banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Nusa Tenggara. Ini musiman atau hutan gugur ya. Terus ada hutan hujan pegunungan. Nah, hutan hujan pegunungan antara lain ini tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua. Ya, itu ada. Terus ada sabana, hamparan rumput diselingi pepohonan ya. Ini banyak terdapat di Flores, Sumba, dan Timor. Terus ada hutan rawa. Nah, hutan rawa ini banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa ya.
Ini di sepanjang pantai ya dan rawa. Terus ada lagi hutan mangrove. Nah, ini tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Jawa, dan Papua. Jadi ini mangrove ya, hutan yang sebagian besar pohonnya mangrove. Ini kalau yang udah pernah ya ke daerah Jakarta udah ada hutan mangrove, di Yogyakarta juga ada ya, Kulon Progo. Terus hutan gambut. Nah, hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan, kebanyakan di Kalimantan, Papua, Riau. Nah, ini tanahnya yang kurang subur. Terus, ini masih ada lagi. Ini hutan lumut ya, ini harusnya hutan lumut. Hutan lumut terdapat di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Jadi hutan lumut itu di daerah yang tinggi gitu. Nah, berdasarkan fungsi pokoknya ada 3 jenis hutan, yaitu hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Nah, ini hutan konservasi kemarin udah dibahas ya. Soaka Marga Satwa, ada apa lagi? Taman Nasional. Nah, terus ada hutan suaka alam ataupun hutan lindung. Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan dan ya, jadi sebagai penyangga kehidupan. Terus yang ketiga ada hutan produksi. Adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan ya untuk dimanfaatkan tentunya itu. Nah, kita masuk ke sumber daya pertambangan. Nah, pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanik maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bagian permukaan air. Nah, jadi ini sumber daya pertambangan itu hasil dari bumi ya. Jadi manusia itu tidak bisa membuatnya. Nah, yang pertama adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi itu adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair ataupun padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau osokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Nah, cadangan minyak bumi ini sebagian besar ditemukan di Pulau Sumatera. Sementara itu sisanya ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan. Ya. Ada beberapa di daerah Papua, Maluku, dan Sulawesi. Terus ada gas bumi. Gas bumi itu hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Nah, cadangan gas nasional itu terbesar di wilayah Indonesia, ya. Di seluruh wilayah Indonesia, LPG lah. Ini kita pasti memanfaatkannya. Terus ada batu bara, yaitu endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah
dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Nah, ini batu bara itu tidak bisa diperbaharui ya. Karena ini pembentukannya aja itu memerlukan waktu jutaan tahun. Jadi ini proses pembatuan lah istilahnya dari makhluk hidup seperti pohon gitu ya. Dari seluruh sumber daya dan cadangan batu bara, sekitar 50%-nya ada di Pulau Sumatera. Sisanya itu ada di Pulau Kalimantan, 49,5% di Kalimantan dan sisanya tersebar di pulau lain. Nah, ini paling banyak itu ada di Sumatera dan Kalimantan. Di pulau-pulau lain itu hanya 5%. Terus ada emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar di Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, emas ditemukan juga tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Itu emas. Terus ada tembaga. Umumnya biji tembaga itu di Indonesia terbentuk secara magmatik. Pembentukan endapan magmatik dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme ya. Logam tembaga mendukung industri peralatan listrik dan telekomunikasi. Jadi potensi tembaga terbesar Indonesia itu terdapat di Papua. Potensi lainnya menyebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi ya. Terus ada bauksit, itu adalah biji utama pembentukan aluminium yang terdapat dari kelompok mineral aluminium hidroksida. Di Indonesia penambangan bauksit terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan. Terus ada nikel, berasal dari pelapukan batuan ultra basa. Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan, bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Terus ada timah. Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Pulau Karimun, Jundur, hingga Bangkinang di daratan Sumatera bagian utara sampai ke Bangka, Belitung, dan Karimata. Sedangkan intan ini kristal yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Intan termasuk mineral karbon yang berupa kristal jernih dan memiliki tingkat kekerasan mineral paling tinggi atau tertinggi ya. Penambangan intan terbesar di Indonesia itu terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan. Terus ada mangan durung nak. Bukan ya, bukan mangan yang itu ya. Mangan digunakan proses produksi baja. Nah, potensi tersebut ditemukan di Sumatera ya, sebagian besar di Sumatera, terus Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Terus pasir besi. Pasir besi terdapat dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi ini antara lain ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Ini untuk minggu yang akan datang ya. Untuk sekarang sampai sini dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi